Ya kita sudah kangen juga lawan Malaysia gitu, udah cukup lama ya. Tes nyali lah sama-sama. Kalau Malaysianya mau, ya kalau Malaysia nggak mau ya apa-apa, mungkin lain kali minggu tahun depan. Yang mengerikan baru kali ini melihat ketum kita menggebu-gebu, ingin menantang timnas Malaysia. Namun sampai saat ini belum ada respon dari Malaysia soal tantangan Erick Thohir. Tentu ini menjadi pertanyaan besar. Apakah timnas Malaysia takut menghadapi timnas Indonesia? Di mana skuad Garuda sekarang dihuni pemain bintang-bintang dari Eropa. Indonesia dan inisiatif Ketua Umum Pak Erick Thohir dah membuka mata pada semua barisan coach daripada senior team sampai youth. Kita akan mengambil ya kita sudah kangen juga lawan Malaysia gitu, udah cukup lama ya. Tes nyali lah sama-sama. Kalau Malaysianya mau, ya kalau Malaysia nggak mau ya apa-apa, mungkin lain kali minggu tahun depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga tidak membantah kabar bahwa timnas Indonesia ingin beruji coba melawan Malaysia. Kata Erick Thohir, ia mengaku rindu melihat tim merah putih beruji coba menghadapi Harimau Malaya. Indonesia sendiri sudah lama tidak berjumpa dengan sang rival ini. Terakhir kali timnas Indonesia bertemu Malaysia pada Piala AFF 2020. Saat itu timnas Indonesia menang dengan skor 4-1 atas Malaysia. Pada laga itu Indonesia belum dihuni pemain keturunan sebanyak saat ini. Tentu kebayang timnas Malaysia bakal babak belur dihajar J Inzes CS. Yeah, the feeling right now in the group is, I think, quite good. Even though the last two games were not the results we wanted against China and Bahrain. Sudah 4 tahun lamanya timnas Indonesia tidak menghadapi Malaysia. Timnas Indonesia juga sempat dipermalukan Malaysia pada kualifikasi Piala Dunia 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 September 2019. Saat itu timnas Indonesia dilatih oleh Simon MC Menemi dan kalah 2-3 dari Malaysia. Nah, memasuki FIFA Matchday September 2025, PSSI ingin memanfaatkan itu dengan menggelar uji coba. Selain timnas Malaysia, ada Lebanon dan Kuwait yang menjadi opsi lawan timnas Indonesia di September mendatang. Erick Thohir menyerahkan ini kepada pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert untuk menentukan lawannya. Ia masih dipikirkan untuk lawan uji coba. Kami masih melihat Malaysia juga yang sedang berbenah diri, kata Erick Thohir. Di sisi lain, Erick Thohir melihat Malaysia sedang berbenah diri. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM mendatangkan pelatih baru yang dipegang oleh Peter Čvamovský. FAM juga sedang mencari pemain-pemain keturunan yang membela Malaysia nanti. Ya, alasan itu karena mereka ingin meniru keberhasilan timnas Indonesia yang dihuni pemain keturunan. Mereka takut kalah bersaing. Apalagi Indonesia dan Malaysia adalah rival abadi dalam sepak bola. Tetapi ingat, kita ni takkan sama dengan Philippines ataupun dengan Indonesia. Mereka punya banyak pemain warisan yang boleh mereka pilih, kualiti dan kuantiti. Erick Thohir mengatakan, PSSI penasaran dengan kekuatan Malaysia sekarang. Kita lihat Malaysia sedang ganti pelatih dan banyak pemain baru. Ya, kami mau uji coba melawan mereka. Sepertinya kita sudah kangen juga melawan Malaysia dan sudah cukup lama. Tes nyalilah sama-sama, ucap Erick Thohir. Ya kita sudah kangen juga lawan Malaysia gitu, udah cukup lama ya. Tes nyali lah sama-sama. Kalau Malaysianya mau, ya kalau Malaysia nggak mau ya apa-apa, mungkin lain kali minggu tahun depan. Meski begitu, Erick Thohir belum tahu apakah Malaysia mau atau tidak. PSSI sudah membuka opsi tawaran itu kepada FAM. Itu kalau Malaysianya mau. Kalau Malaysianya nggak mau, ya gak apa-apa. Mungkin lain kali, tutup Erick Thohir. Yang menurut admin sih ya, Malaysia sepertinya ciut duluan. Buktinya sampai sekarang tidak ada respon sama sekali. Padahal gak udah gengsi-gengsi. Ya tinggal bilang aja tidak mau lawan Indonesia. Karena sudah beda level. Ya bukan admin sombong. Cuman timnas Indonesia sekarang memang sudah berada di level Asia. Bukan lagi hanya sekadar level ASEAN. Lihat saja, sekarang Indonesia satu-satunya tim dari ASEAN yang mewakili wilayah ini di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan Madam Pang selaku wakil Thailand mengatakan, mereka bangga dengan Indonesia karena membawa martabat nama ASEAN di kancah dunia. I myself, I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third round. Ya, di balik itu, melihat laga terdekat, di mana pertandingan timnas Indonesia versus Cina,
di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sangat menentukan nasib skuad Garuda. Timnas Indonesia bisa saja kehilangan asa meraih tiket Piala Dunia jika menelan kekalahan atas tim Dragon. Jadwal Timnas Indonesia versus Cina pada matchday ke-9 akan dihelat pada awal Juni. Di grup C, peluang perebutan posisi kedua hingga keempat masih terbuka lebar bagi semua tim, kecuali Jepang yang telah memastikan diri lolos Piala Dunia 2026. Di lain sisi, meskipun menjadi juru kunci grup C, Cina diam-diam juga berambisi untuk lolos ke putaran keempat dengan mengkudeta posisi Indonesia. Cina saat berambisi mengalahkan timnas Indonesia, setidaknya untuk bisa berada di posisi 3 atau 4, agar dapat lolos ke putaran berikutnya. Lalu, kapan jadwal Indonesia versus Cina? Dan skenario seperti apa yang disiapkan oleh timnas Cina untuk kalahkan skuad Garuda? 欢迎大家看到这么多记者来到这里，这可见这场比赛的重要性得到大家这么大的关注度。 Persaingan di grup C tinggal menyisakan 2 pertandingan terakhir bagi masing-masing tim. Media Cina ungkap skenario tim Dragons kalahkan timnas Indonesia. 5 tim yang berada di bawah Jepang akan saling bersaing, memperebutkan 1 slot otomatis tersisa dan 2 tiket menuju putaran keempat. Saat ini Australia menduduki posisi kedua, sementara Arab Saudi dan timnas Indonesia masing-masing berada di urutan ketiga dan keempat. 2 laga sisa di bulan Juni akan jadi kesempatan untuk semua tim menentukan nasibnya. Media Cina Sohu mengulas kemungkinan tim Dragon melaju ke fase keempat. Saat ini timnas Cina menjadi juru kunci di grup C dengan raihan 6 poin. Skenario terbaik bagi mereka adalah meraih kemenangan atas timnas Indonesia dan menahan imbang timnas Bahrain. Namun, misi ini diperkirakan tidak mudah, karena laga kontra Indonesia akan berlangsung di Jakarta. Jika tim nasional mampu mengalahkan Indonesia, pada pertandingan berikutnya poin mereka akan menjadi 9. Kemudian hasil imbang kontra Bahrain akan menambah poin menjadi 10. Sementara itu Indonesia tetap mengoleksi 9 poin jika kalah dari Cina. Pada laga terakhir Indonesia akan bertandang ke markas Jepang dan berpotensi tumbang. Itu membuat poin mereka tidak bertambah, ujar media Cina Sohu. Ya, dalam skenario terbaik, Cina berpeluang naik ke posisi ketiga jika berhasil menambah 4 poin dari 2 laga tersisa. Hasil tersebut akan membuka jalan mereka menuju putaran keempat dan menjaga harapan tampil di Piala Dunia tetap hidup. Maka dari itu Indonesia tidak boleh kalah saat menghadapi Cina di GBK nanti. Sudah kangen juga lawan Malaysia gitu, udah cukup lama gitu. Tes nyali lah sama-sama. Kalau Malaysianya mau, ya kalau Malaysia nggak mau ya apa-apa, mungkin lain kali minggu tahun depan. Itu deh. Aparece Messi, gol, gol.